Selamat sore Pak Robert Hartanto. Sore. Gimana, sehat untuk sore hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat selalu. Luar biasa. Pak, kami ingin menanyakan beberapa hal tentang Mercy Cafe Sidoarjo ini khususnya ya, karena kita melihat bahwa Mercy Cafe ini salah satu yang cukup fenomenal ya, mulai buka jam 10 pagi hingga tutup di jam 10 malam ya, kira-kira seperti itu. Ini selalu ramai pengunjung. Sejauh ini apa Pak konsep yang mendasari operasional dari Mercy Cafe ini? Untuk konsep sendiri dari tim-tim kami, kita pasti yang penting itu menjaga silaturahmi antara manajemen dan juga tim ya. Karena saya percaya bahwa meskipun makanan kita enak, minuman kita enak, tapi kalau misalnya para kru tidak merasa senang saat mereka bekerja, itu aura ataupun atmosfer yang dibawakan itu tidak baik. Caranya bagaimana Pak? Otomatis pasti dari pihak manajemen dan juga kru harus sering ini ya, spend waktu bareng-bareng, sering ngobrol, sering cerita, bercanda. Jadi kita mengusahakan tidak ada jarak antara manajemen dan juga kru. Sejauh ini karena ini kan tentunya ini juga sangat rentan terhadap hal-hal yang bisa membuat konsumen itu kecewa. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kru ini melakukan SOP dengan benar? Ya otomatis kita dari pihak manajemen ataupun owner, kita juga harus terjun di lapangan dulu. Jadi saat kita terjun di lapangan, kita tahu nih masalah apa yang mungkin teman-teman hadapi ataupun kesusahan apa yang mereka akan hadapi. Jadi saat kita sudah menemukan hal seperti itu, kita kan sudah bisa menemukan solusi. Lalu kita menurunkan kepada teman-teman yang lainnya. Terus setelah kita sudah turunkan, kita pantau mereka. Kita pantau mereka apakah benar dengan apa yang kita sudah sampaikan, apakah mereka sudah lakukan belum. Kalau misalnya memang belum, ya kita otomatis tetap review ulang, kita evaluasi. Kami mendengar bahwa sebetulnya core bisnis Bapak ini adalah bisnis keluarga yang berkecimpung dalam bidang pabrik kerupuk ya. Bisa diceritakan Pak, dari pabrik kerupuk shifting sampai ke kafe milenial semacam ini? Ya, jadi otomatis kan itu kan family business ya. Jadi dia tuh berulang dari orang tua saya. Jadi orang tua saya sudah mulai dari nol. Jadi mereka pertama ikut orang dulu, jadi mandor, jadi pegawai dulu. Dari situ mereka sudah belajar, mereka berusaha untuk usaha sendiri di bidang kerupuk. Lalu muncullah kerupuk tersebut berkembang. Sudah berkembang, baru kita terjun ke F&B ini. Berapa lama Pak kurun waktu dari pertama kali usaha kerupuk kemudian sampai ada sebuah decision untuk membuat Mercy Cafe ini? Ya kurang lebih 30 tahun sih Pak. Jadi kita orang tua saya sudah berjalan 30 tahun di situ. Cuman kan kalau misalnya sebagai pabrik kan lumayan susah ya untuk kita lepas tangan ataupun pilot. Nah sekarang anak-anak sudah besar semua, sudah lulus kuliah semua, mungkin mereka sudah cukup bosan di bidang kerupuk tersebut. Jadi mereka, ayo guys sama-sama papa, kita buka bidang baru, sama-sama kalian yang hebat tuh handle lah. Apa yang bantu di kerupuk, kalian bantu di bidang lainnya. Selain tadi ingin mencapai atau melakukan pekerjaan di bidang, tidak sempat khawatir karena kan ini saya dengar belum ada 1 tahun ya untuk Mercy Cafe ini, dan saat itu adalah saat santer-santernya pandemi Pak. Ya pasti ada rasa takut ya, karena kan waktu di awal-awal pandemi buka ini ataupun terjadi para bidang-bidang F&B itu kan semua kan terkena ya, ada yang rugi, ada yang mungkin turun 70% dan sekian banyak macam. Tapi ya kembali lagi kita percaya lah, maksudnya pandemi ini kan tidak mungkin selamanya, pasti ada masa-masa di mana ya rate pandemi tersebut akan menurun. Jadi kita mengikuti arus, mengikuti pasar juga. Orang-orang juga sudah mulai komplain nih, sampai kapan saya harus di rumah, sampai kapan saya harus makanan rumah. Nah saat orang sudah mulai seperti itu, kita langsung buka. Dan ternyata memang untuk PPKM sendiri sudah mulai menurun, sudah mulai dilonggarkan dan orang-orang sudah mulai keluar. Dan itu berarti kan kita bisa simpulkan timing yang kita buka ini sudah sesuai dengan pasar yang lagi happening seperti itu sih. Ya. Apakah waktu itu Bapak sempat melakukan feasibility study Pak ketika akan membuka bisnis ini? Pasti, karena kan meskipun sebaiknya gimana tuh, kita harus tahu kan tetangga kita seperti apa, konsep mereka seperti apa, makanan mereka seperti apa, minuman seperti apa, pelayanan mereka seperti apa. Jadi selama kita menunggu pembangunan cafe ini, kita memberikan waktu luang sehari sekali, kita samperin kafe-kafe di sekitar kita. Jadi kafe 1 kita
kita coba makanan terbaik mereka, minuman terbaik mereka, terus kita review menu-menu mereka. Setelah kita sudah semua melakukan itu, kita diskusi, nah menu-menu apa nih yang kita bisa terapkan di kafe kita, apakah yang sama ataupun yang berbeda. Nah kalau misalnya sama, apakah yakin lebih enak dari mereka atau tidak, seperti itu sih. Jadi kita sama-sama diskusi, saling sama saudara, sama orang tua, kita coba-coba menu baru, kita coba-coba mungkin hal-hal yang trending seperti itu. Terus tapi terkadang hal yang trending kita nggak terapkan, karena kan hal yang trending terkadang naik di awal, tapi kan juga bisa turun. Mungkin bisa Bapak sebutkan 5 most recommended menu di Mercy Cafe ini, Pak. Jadi selama ini kita best selling kita untuk makanan itu ada saikoro, Korean chicken, salted egg chicken rice, crispy chicken mentai, sama butterscotch. Untuk minumannya itu biasanya orang-orang rata-rata itu V60 kita. Ada cookies and cream frappe, ada caramel latte, vanilla latte, sama juga ada mojito leci. Oke, seberapa banyak Bapak mempergunakan ingredients atau bahan-bahan dari luar Indonesia, Pak? Kalau misalnya barang-barang sih rata-rata semua lokal ya, kecuali kalau misalnya kita ngomong saikoro, karena ini kan daging meltik ya, seperti wagyu seperti itu, otomatis kita pasti ambil yang impor, tapi kita ambil dari importir langsung, jadi tetap ke pembisnis lokal, jadi untuk menjalankan sirkulasi ekonomi. Berapa sih average paycheck atau average spending dari konsumen ini untuk membeli atau makan di tempat Bapak ini? So far sih apa yang kita terapkan itu selalu satu makan satu minum sih Pak ya. Jadi kita rata-rata kan makanan minuman kita, jadi per porsi itu 25.000. Jadi kalau misalnya kita average kan, kita rata-ratakan satu orang satu makan satu minum, berarti kurang lebih 50.000. 50.000 untuk satu orang per kali visit kemari ya, more or less ya. Nah, bicara mengenai investasi, tentunya ini bukan investasi yang kecil ya Pak ya. Di tempat yang luar biasa ini, Bapak 3 lantai ini ya? Dua lantai. Oke. Break even point dan return on investment ini akan tercapai, Pak. Kalau misalnya kita ngomong tentang break even point, kalau misalnya sesuai target ya Pak ya, itu kurang lebih 5-7 tahun gitu. Itu kalau misalnya kita secara konsisten sesuai target. Cuma kalau misalnya kita bisa lebih tinggi daripada target setiap bulannya, setiap minggunya, mungkin bisa kurang lebih 4-5 tahun. Pak Robert, bicara mengenai kondisi tahun 2022, pandemi belum selesai dan bisnis masih fluktuatif. Apa kira-kira kendala dan peluang yang bisa Bapak ambil untuk tahun 2022 yang tinggal di ambang? Tantangan kan pasti seperti sekarang kita muncul varian baru ya. Pasti kita harus keep calm, kita harus tenang juga, kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Seperti sekarang kayak di akhir tahun, kan semua orang kan ingin kita merayakan akhir tahun. Cuma kita kembali lagi melihat situasi, maksudnya bukan berarti PPKM level 3 sudah dicabut, kita harus sembarang senang hati kan kita tidak boleh. Tetap kita harus mengikuti peraturan, kita menjaga suasana yang kondusif supaya pandemi ini cepat selesai, itu pertama. Kedua, untuk tahun depan ya kita akan pasti sering ya mengadakan promo ataupun event-event, tapi yang tidak mengundang terlalu banyak crowd seperti itu kan, kita supaya kita menjaga suasana yang kondusif. Cuma pasti peluangnya orang-orang pasti akan merasa lebih butuh makan siang ataupun makan malam, ataupun bahkan orang-orang pasti pengen mengadakan acara. Nah, jadi kita sebagai bidang F&B sendiri kita harus bisa memenuhi keperluannya mereka itu sendiri. Dan juga spot-spot foto seperti itu supaya mereka tetap bisa update status mereka ataupun Instagram mereka, atau bahkan mereka punya acara wedding ataupun ulang tahun pun kita juga tetap harus bisa memenuhi keperluannya mereka. Seberapa jauh Bapak menyiapkan kejutan ya, sesuatu yang baru agar market ini tidak jenuh Pak untuk tahun 2022? Pasti kita pikirkan tuh kurang lebih 3 bulan ke depan ya, 3 bulan ataupun per 6 bulan. Jadi kita pastikan setiap bulan tuh harus ada event, dan juga event tersebut tidak boleh overlap. Contoh seperti kayak Halloween kemarin ya, kita ada acara Halloween, kita tidak ada acara dulu di bulan Oktober, karena kita mau fokuskan ke Halloween tersebut. Jadi kalau misalnya contoh kayak Februari nanti ada Valentine, kita akan ada acara di luar Valentine, kita akan fokuskan ke Valentine tersebut. Ataupun ya Imlek ataupun gimana, kita tetap fokuskan di bulan tersebut. Jika kalau bulan tersebut tidak ada event, contoh kayak mungkin bulan April ataupun Maret yang tidak ada tanggal merah ataupun tanggal besar, kita akan mengadakan event-event tertentu. Secara fisik Bapak kelihatan sangat
strong sekali ya. Saya ingin tahu kira-kira hobi Bapak dan kebiasaan-kebiasaan apa untuk tetap menjaga kondisi agar tetap strong di dalam masa pandemi semacam ini, Pak? Ya, yang pasti makan yang banyak sih. Karena kalau misalnya seperti kemarin kan ada salah satu dokter yang viral kemarin kan juga sebutkan bahwa makan enak itu kan juga suatu obat yang apa ya, yang bagus lah untuk kesehatan kita. Jadi ya sering-sering kita makan yang banyak lah, nasi banyak, terus lauk yang banyak, minum air putih yang Apa saran Bapak terhadap anak-anak muda, para startup ini yang akan menerjuni bisnis-bisnis serupa, Pak? Ya saran saya sih ataupun masukan saya, jangan mau dengerin kata-kata orang lain sih. Jadi kalau misalnya mereka mau menjelaskan kita, ya sudah. Maksudnya yang penting itu kita fokus dengan tujuan hidup kita, tujuan achievement kita, fokuskan pada itu, dan kita gunakan itu untuk sebagai hasil kepada mereka yang menjelaskan kita. Itu pertama. Kedua, jangan pernah cari alasan sih. Karena kan seperti cafe ini, saya tidak punya background bidang masak. Saya cuma belajar ya dari TV-TV, acara-acara TV masak, ataupun YouTube ya. Dan dari itu saya mulai mencoba sendiri. Jadi kalau misalnya kita memang mau, kita harus punya niatan untuk belajar tersebut. Jadi kita tidak boleh kata berhenti untuk belajar sih. Kita selalu belajar itu. Ya. Terima kasih Robert Oktanto, owner dari Mercy Cafe di Kompleks Kafling DPR, Pagerwojo, Sidoarjo.